Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami semua yang hadir di sini, teriring keluarga kami semua tanpa kecuali, saudara mukmin muslim, pada pagi hari ini kami bermohon hanya kepadamu ya Rabb, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyibah, dan rezeki yang senantiasa Engkau berikan. Kami dapatkan rezeki tersebut dengan cara yang halal dan thayyibah, dengan cara yang baik yang Engkau ridhai ya Allah. Dan tuntun, bimbing, didiklah kami agar senantiasa rezeki yang kami dapatkan kami belanjakan dengan cara yang Engkau ridhai pula. Wa amalan mutaqabbala, ya Allah, kami semuanya bermohon hanya kepadamu ya Allah, agar senantiasa amalan-amalan ibadah kami Engkau terima. Amin, Allahumma amin. Ikhwatul iman, ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, saudara sekalian yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan pagi yang cerah penuh berkah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, izinkan kami ingin menyampaikan, membahas salah satu kitab yang awalnya kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu nama lengkapnya adalah Abdul Azim bin Abdul Qawi bin Abdullah bin Salam bin Sa'ad al-Mundhiri. Beliau dikenal dengan Al-Hafidh Al-Mundhiri, ulama besar pada tahun 581 Hijriah. Ini dikenal dengan gelar Zakiyuddin. Bapak Ibu, ada seorang ulama besar kita kenal dengan panggilan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Al-Mundhiri ini dikenal dengan gelar Zakiyuddin, yaitu orang yang memiliki agama yang bersih. Ikhwatul iman, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang awalnya ditulis oleh Al-Mundhir Al-Hafidh rahimahullah dalam kitab yang berjudul At-Targhib wa Tarhib, kemudian setelah itu jauh ke depan atau kemudian ditahqiq kitab tersebut
oleh salah satu ulama kontemporer atau bisa disebut dengan ulama khalaf, yaitu ulama yang sangat terkenal di kalangan umat Islam, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kemudian kitab tahqiq tersebut diberikan judul yaitu Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ikhwah fil iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab ini sudah jelas dari nama kitabnya saja, yaitu At-Targhib. Kata At-Targhib, Bapak Ibu, kalau di dalam ilmu tarbiyah atau di dalam ilmu pendidikan itu diistilahkan dengan reward atau dalam artian ganjaran atau pahala. Kalau at-tarhib yaitu yang kita kenal dengan istilah, kalau at-tarhib itu yaitu kebalikannya. Kalau at-tarhib tadi itu adalah reward, yaitu ganjaran-ganjaran atau janji-janji yang menyenangkan. Sementara at-tarhib itu sendiri yaitu kebalikannya, ancaman-ancaman yang menistakan dari perbuatan-perbuatan manusia yang menyimpang. Nah, kitab ini sangat menarik, insyaallah berdasar dari informasi yang disampaikan oleh takmir kepada kami bahwa hampir atau bisa dikatakan semua yang berdiri di atas podium mimbar ini setiap Selasa dan seterusnya diharapkan untuk membahas kitab yang masing-masing berbeda. Maksudnya adalah kitab-kitab yang berbeda. Ikhwan fil iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menarik di dalam kitab ini, kalau kami cross check berdasar terjemahannya itu ada 6 jilid. 6 jilid yang jumlah lembarannya sangat banyak, Bapak Ibu. Nah, kita akan memasuki yaitu jilid yang pertama. Mungkin kita akan membahas pada kesempatan subuh berkah kali ini yaitu 2 hadis saja, karena antara hadis 1 dengan hadis yang kedua ada korelasinya di dalam pembahasan kitab ini. Baik Bapak Ibu, ikhwafil iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kami tegaskan kembali kitab yang akan kami kedepankan atau ketengahkan yaitu tentang hadis-hadis sahih at-targhib wa tarhib. Ikhwafil iman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik, kita akan memasuki hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini redaksinya sangat panjang. Secara Arab redaksinya sangat panjang. Kami akan mengutip dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in talaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada 3 orang dari umat sebelum kalian yang sedang bepergian, ya, dalam umat ini 3 orang pada umat terdahulu ini, Bapak Ibu, berada pada safar, berada pada perjalanan. Kemudian kami lanjutkan keterangannya agak cepat, bahwa di dalam perjalanan tersebut sehingga mereka harus bermalam di sebuah goa. Bermalam di sebuah goa, lalu kemudian mereka pun masuk ke dalamnya. Lalu kemudian ada satu bongkah batu yang teramat sangat besar dari atas gunung yang menggelinding. Lantas kemudian
bongkah batu besar, batu gunung tersebut menutupi jalan masuk dan jalan keluarnya goa yang di dalamnya tersebut terdapat 3 orang pemuda yang kami maksud. Lantas kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, dilanjutkan di dalam keterangan hadis ini bahwa sesungguhnya ada yang menyatakan, satu di antara ketiganya ada yang menyatakan, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Tidak ada yang mampu menyelamatkan kalian dari batu besar ini, kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sembari bertawassul dengan amal soleh kalian. Ikhwafil iman ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika merespon satu di antara ketiga yang terjebak tadi untuk kemudian menganjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul di dalam doanya dengan amal soleh masing-masing, maka Bapak Ibu, kemudian dimulailah orang yang pertama. Dia berdoa, dia kemudian menyatakan sebelumnya kepada Allah, ya Allah, kami memiliki orang tua yang senantiasa kami menyiapkan minuman dari hasil susu perah sapi yang selalu kami siapkan setiap hari. Tidak ada dan tidak diperbolehkan siapapun minum sebelum orang tuanya tersebut minum dari hasil perahan susu sapi tersebut. Bahkan suatu ketika Bapak Ibu, dalam keterangan hadis ini, sampai kemudian kedua orang tuanya atau orang tuanya itu tertidur, tidak meminum susu perah dari pemuda yang dimaksud. Walaupun demikian, ternyata di dalam keterangan hadis berdasar cerita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan 3 pemuda di zaman dahulu tersebut, maka kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan keterangannya. Jadi seorang pemuda ini tidak memperbolehkan istri dan anak-anaknya untuk meminumnya, sekalipun itu belum diminum oleh orang tuanya. Karena apa? Orang tersebut, pemuda yang dimaksud, hendak mempersilahkan orang tuanya terlebih dahulu dan memastikan sudah minum sebelum diri dan yang lain dan keluarganya minum. Lantas kemudian singkat cerita, kemudian orang yang pertama ini bermohon, mengucapkan kepada Allah, ya Allah, kalau amal soleh ini merupakan amal yang Engkau terima, ya Allah, bukakanlah pintu goa ini dari bongkahan batu besar yang menutup. Bapak Ibu, dalam keterangan Rasulullah, kemudian batu besar ini bergeser sedikit, namun bisa dipastikan belum bisa keluar dari terjebaknya mereka dari dalam gua. Ini yang pertama, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan yang kedua. Di dalam keterangan hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ceritanya. Itu pemuda yang kedua bertawassul pula dengan amal solehnya. Seorang pemuda ini yaitu memiliki seorang sepupu yang cantik jelita, memiliki seorang sepupu yang sangat elok dipandang mata, sehingga seorang pemuda tersebut mencintainya, suka padanya, dan bahkan seorang pemuda tersebut kemudian pada momen-momen tertentu yang pada kondisi tertentu memungkinkan besar, punya peluang yang sangat besar untuk, mohon maaf, untuk berzina.
untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian singkat cerita, ketika ada kesempatan emas itu untuk berbuat zina, padahal perempuan sepupunya yang dimaksud itu sudah cantik dan dicintainya, kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perempuan tersebut. Ya Allah, kata pemuda yang dimaksud, kalau amal soleh ini engkau terima, maka bukakanlah pintu gua ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kemudian batu besar yang menutup pintu gua tersebut bergeser juga, namun bisa dipastikan belum juga mampu untuk keluar dari dalam gua yang dimaksud. Yang terakhir, hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga dalam keterangan hadis ini, pemuda yang terakhir ini pun juga ikut menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan amal salehnya. Amal salehnya yang dimaksud kemudian dijelaskan bahwa dia seorang juragan. Dia seorang yang bisa dikatakan seorang pengusaha, seorang yang kaya. Nah, kemudian dia memiliki banyak karyawan. Ketika setiap bulan tentu ujrahnya, tentu gajinya disampaikan pada setiap karyawannya. Lantas kemudian ada satu karyawan yang dia bekerja tidak lama dengan majikan, yang mana majikan yang dimaksud itu adalah satu di antara ketiga pemuda yang terjebak dalam gua tersebut. Maka Bapak Ibu, kemudian setelah itu karyawan yang dimaksud tidak mengambil upah kerjanya, meninggalkan begitu saja. Kemudian singkat cerita, seorang majikan tersebut mengelola gaji yang seharusnya diterima oleh karyawan yang meninggalkan begitu saja tadi, bertahun-tahun lamanya. Lantas kemudian karyawan tersebut ingat bahwa dulu pernah bekerja pada fulan, pada majikan yang dimaksud. Lantas kemudian dia datang menemui dan meminta bagian dari hak dia, gaji dia atas hasil kerja kepada majikan yang dimaksud. Bapak Ibu, kemudian setelah itu majikan yang dimaksud kemudian memberikan keterangan, silahkan ambil semua, beberapa ekor kambing, beberapa ekor sapi, dan segala macam bentuk yang ada di dalam pertanian kami, silahkan diambil. Lantas kemudian pemuda tersebut kaget, yang menerima gaji tersebut kaget. Mengapa demikian? Seharusnya yang diterima itu hanya pekerjaan selama 1 bulan. Tapi mengapa yang diberikan oleh majikan tadi adalah harta yang melimpah ruah? Kaget. Ternyata hadirin rahimani wa rahimakumullah, majikan tadi mengelola hasil dari kerja dia, upah gaji dia selama 1 bulan dikelola bertahun-tahun, sehingga kemudian hak semuanya itu diserahkan penuh kepada karyawan tadi. Ya Allah, diucapkan oleh pemuda yang terakhir tadi, kalau ini menjadi amal soleh kami, ya Allah, tolong bukakan pintu ini sehingga kami bertiga bisa selamat dan keluar dari gua ini. Qadarullah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga batu bongkahan besar yang menutup goa, yang menutup pintu keluar, jalan keluar mereka bertiga, atas kehendak Allah kemudian bisa bergeser, dan kemudian 3 pemuda tersebut mampu keluar daripada jebakan bongkahan batu besar yang menutupi jalan keluar mereka dari goa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini cerita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pemuda 3 yang terjebak dalam gua tersebut. Lantas kemudian hadis yang kedua sebenarnya redaksinya sangat panjang juga Bapak Ibu. Intinya adalah sama. Namun yang kedua ini ditegaskan bahwa yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,
Imam Muslim dan Imam An-Nasai. Di dalam kitab ini dijelaskan demikian. Nah, berikutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, kami coba memberikan satu hikmah, pelajaran yang sangat penting daripada hadis yang pertama dan hadis yang kedua di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa sesungguhnya kami sampaikan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala dengan maha iradahnya, dengan maha kuasanya, dengan maha kehendaknya, maka bagi Allah Subhanahu wa taala yang mustahil menurut kacamata manusia itu mudah bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada bongkahan batu gunung. Kita tahu Bapak Ibu, batu gunung itu adalah batu yang sangat kuat, yang tidak mudah kemudian dihancurkan begitu saja dengan alat yang ala kadarnya. Bahkan kemudian dengan doa 3 pemuda berwasilah dengan amal solehnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka ketiga pemuda ini selamat bisa keluar dari jebakan tersebut. Nah, artinya adalah bahwa di dalam surat yang ke-16, surat An-Nahl, ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Artinya adalah sesungguhnya di dalam firman Allah ini dinyatakan, sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami cukup dengan mengatakan kepadanya kun jadilah, fayakun maka jadilah. Artinya adalah Bapak Ibu, ketika kita mempelajari daripada 2 hadis yang dimaksud, sungguh kalau kita melihat secara kasat mata, bongkahan batu besar itu tidak bisa didorong, tidak bisa dihancurkan, tapi kemudian bisa bergeser, bahkan bisa kemudian disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuatan doa bagi kita mukmin muslim itu luar biasa dahsyat. Dan di dalam menghadapi kehidupan kita, bahwa ketahuilah Bapak Ibu, tidak pernah terlepas dari yang namanya ujian, musibah dan cobaan dalam kehidupan ini. Seperti yang sudah Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam banyak ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan ini merupakan satu hikmah yang kedua, bahwa hakikat daripada kehidupan kita berada di alam dunia ini tidak terlepas daripada ujian. Tidak pernah terhindar kita daripada musibah-musibah, seperti yang telah kami terangkan 1 bulan yang lalu. Kami kutip banyak di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah mulai dari ayat 153 sampai 157, tepatnya berkaitan dengan ujian Allah itu pada ayat 155. Problem solvingnya yaitu ayat 156 dan seterusnya. Begitupun juga di dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 2 dan 3, bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keterangan orang-orang yang beriman itu akan didatangkan banyak fitnah, akan didatangkan banyak ujian dan musibah dalam kehidupannya. Begitupun juga di dalam surat yang ke-67 Al-Mulk ayat yang kedua. Selanjutnya Bapak Ibu, bahwa sekalipun kita diberikan ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ujian dan musibah yang didatangkan oleh Allah itu proporsional. Tidak mungkin Allah memberikan musibah atau ujian dalam kehidupan kita sebagai mukmin muslim itu di luar batas kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang terakhir, ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan bahwa
Allah tidak akan memberikan beban yang berat terkait dengan ujian-ujian yang didatangkan kepada umat manusia, kepada orang-orang yang beriman, kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Bapak Ibu, kalau iman kita sekelas kopral, maka setan yang akan datang berbisik menggoda itu adalah setan kelas kopral. Ketika keimanan kita kelas jenderal, maka ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian dan cobaan pun juga sama dari setan kelas jenderal. Jadi proporsional. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ujian dan cobaan dalam kehidupan kita mukmin muslim di luar batas kemampuan kita. Ketika kita diberikan ujian tertentu, jangan kemudian kita menghakimi dan memvonis Allah itu tidak adil. Jangan kemudian kita memvonis dan menghakimi bahwa Allah itu memberikan ujian yang berat dan kami tidak mampu untuk menghadapinya. Justru ketika Allah memberikan ujian mungkin tidak sama dengan pada umumnya orang lain, itulah sesungguhnya satu rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, Allah paham, lebih paham bahwa musibah yang berat ini mampu kita hadapi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, selanjutnya kami ingin tegaskan kembali berbagai macam ujian dan cobaan yang datang dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, kalau kita cross check dalam Alkisah tersebut, katakanlah kalau bongkahan gunung besar, bongkahan batu gunung yang sangat besar yang menutupi jalan keluar daripada ketiga pemuda dalam gua tersebut itu diibaratkan sebagai ujian yang berat, maka Bapak Ibu, salah satu cara untuk menghadapi ujian dan cobaan itu adalah dengan doa. Kekuatan doa. Ikhwafil iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak di dalam ayat-ayat suci Al-Quran Allah Subhanahu wa taala terangkan agar kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah untuk menghadapi kehidupan ini. Surat Al-Baqarah ayat 186, surat 40 Ghafir ayat 60, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain berkaitan dengan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berdoa dalam menghadapi setiap dinamika kehidupan kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih pun juga demikian banyak mencontohkan ketika kita dirundung musibah, ketika kita dihadapkan oleh Allah ujian yang datang silih berganti, belum rampung yang satu ujian datang ujian yang lain dan seterusnya, maka Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita, kita punya Allah. Jangan khawatir, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentu doa itu mengikat terkait dengan syarat dan ketentuannya. Bagaimana kemudian doa itu bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian selanjutnya dari hikmah yang ketiga, ternyata berdasar dari hadis ini dan didukung dari banyak referensi-referensi yang lain, termasuk di dalam rujukan kitab suci Al-Quran, Bapak Ibu, kita ini diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berdoa dalam tanda kutip melalui wasilah. Jadi wasilah di dalam berdoa itu diperbolehkan, dicontohkan oleh Rasulullah, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun wasilah kita di dalam berdoa itu, yang pertama Bapak Ibu, kita diperbolehkan untuk berwasilah di dalam setiap doa kita, yaitu berwasilah yang pertama, berwasilah dalam doa kita dengan orang soleh dalam tanda kutip Bapak Ibu yang masih hidup, bukan orang soleh yang sudah meninggal. Saya nggak kebayang Bapak Ibu kalau kemudian ada banyak fenomena di masyarakat kita berdoa melalui orang soleh yang sudah meninggal. Contoh mungkin yang terjadi di masyarakat kita yaitu berdoa di kuburan wali-wali tertentu, di orang-orang
ulama-ulama yang dianggap dekat dengan Allah ketika hidup. Saya tidak kebayang kalau seumpama kuburan Nabi Muhammad SAW ada di Indonesia, mungkin tanahnya sudah habis, mungkin segala macam pernak-pernik yang ada di dalam makam Rasulullah itu sudah tidak tersisa. Karena apa? Ada unsur-unsur kesyirikan yang sangat menyengat baunya. Bapak Ibu, sekali lagi kita diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berwasilah di dalam doa kita, memohon doa kepada Allah, minta tolong kepada orang yang soleh tapi masih hidup. Catatan yang pertama itu masih hidup. Yang kedua, Bapak Ibu, kita juga diperbolehkan memohon doa berwasilah kepada orang yang soleh yang masih hidup, tapi mohon maaf, jangan sampai dikultuskan. Ini yang kemudian di masyarakat kita itu menyebar. Ketika kemudian ada seorang tertentu datang ke ulama tertentu, bahkan kemudian orang tersebut mengklaim, kalau kamu ingin diterima hajatnya, datang ke kiai itu, datang ke ulama itu, datang ke orang pintar itu, dan seterusnya. Kalau sudah pada tataran mengkultuskan, ini syirik jelas. Ini yang harus berhati-hati. Nah, Bapak Ibu, yang kami sampaikan wasilah yang pertama yang diperbolehkan ini, nanti panjenengan bisa dilihat. Salah satunya di dalam hadis Sahih Muslim, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam bab birrul walidain, yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri yang lain berkaitan dengan kitab Riyadhus Shalihin. Ada salah seorang pemuda dari Yaman. Seorang pemuda dari Yaman ini adalah sebelumnya non-muslim, kemudian dia masuk Islam, mendengar nama Rasulullah SAW yang sangat dicintainya. Nah, pemuda yang dimaksud itu adalah Uwais Al-Qarni, yaitu sahabat yang terkenal di langit, walaupun tidak terkenal di muka bumi, tapi sangat tersyahur di langit. Uwais Al-Qarni ini kemudian berdasar dari hadis Rasulullah SAW memerintahkan pada para sahabatnya, kalau kamu menemui Uwais Al-Qarni, pemuda dari Yaman ini yang berbaktinya kepada orang tuanya itu sangat luar biasa, bahkan di dalam kisahnya itu pernah membawa ibunya yang buta, ibunya yang sudah tua, itu kemudian menggendongnya dari Yaman ke Mekah untuk haji. Betapa berbaktinya luar biasa seorang pemuda Uwais Al-Qarni dari Yaman ini. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kalau kamu bertemu dengannya, mintalah didoakan kepada kepada pemuda yang dimaksud, yaitu Uwais Al-Qarni. Nah, ini Bapak Ibu yang pertama. Nah, keterangan terkait dengan Uwais Al-Qarni ini, seorang pemuda yang soleh, yang berbakti kepada ibunya, yang berbakti kepada orang tuanya, itu juga di dalam banyak kitab itu juga dijelaskan. Di dalam kitab Tazkiratul Auliya, kisah para wali yang ditulis oleh Fariduddin Attar. Begitupun juga di dalam Hilyatul Auliya karya Abu Nuaim Al-Asbahani, itu juga dikutip. Nah, kesimpulannya yang pertama, kita diperbolehkan untuk bertawassul di dalam doa kita kepada orang yang soleh yang masih hidup, tidak boleh dikultuskan. Nah, itu syaratnya. Bapak Ibu, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wasilah yang diperbolehkan itu adalah kita berwasilah dalam doa kita dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, yang sempurna. Yang kita kenal Asmaul Husna itu ada 99. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran nomor urut yang ke-7 surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun.
Artinya adalah, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka telah akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu, ayat ini sudah jelas bahwa kita juga diperbolehkan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita bertawassul melalui Asmaul Husna. Contoh konkretnya Bapak Ibu, sebelum kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, katakanlah contoh memohon rezeki yang barokah dan seterusnya, maka awalilah dengan ya Razzaq, ya Fattah dan seterusnya. Diucapkan dulu Asmaul Husna, kemudian setelah itu sampaikan hajatnya, dan berbagai macam bentuk cara. Artinya ini adalah bagian dari wasilah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang akan kami terangkan bahwa kita diperbolehkan berwasilah dalam doa kita dengan amal soleh kita. Dan ini sesuai dengan keterangan hadis yang panjang yang telah kami terangkan di awal tadi. Bapak Ibu, selama ini mungkin kita sudah berdoa, berupaya, berikhtiar akan setiap ujian musibah kita, mungkin belum menemui titik solusinya. Maka Bapak Ibu, bisa kita menggunakan cara yang terakhir ini. Dan kalau kita menganalisis daripada hadis yang panjang tadi, Bapak Ibu, kalau kita cross check, semuanya berkaitan dengan konteks sosial. Maaf, apakah sholat itu bukan amal soleh? Sholat amal soleh. Apakah zakat, apakah puasa, haji dan seterusnya itu bukan amal soleh? Itu amal soleh. Tapi kalau kita lihat dalam redaksi hadis yang panjang tadi, ketiga-tiganya itu berkaitan dengan amal soleh yang sifatnya sosial. Nah, artinya adalah kalau kita ingin menolong orang lain, kalau kita ingin membantu orang lain, kalau kita ingin berderma dan seterusnya, tolong yang paling ditanamkan yaitu keikhlasan. Hanya mengharapkan ridho Allah, bukan mencari pamoritas, bukan mencari figur, bukan untuk membangun agar nanti mendapatkan duniawi tertentu, tapi ikhlaslah karena Allah. Menolong hanya karena Allah. Ikhlas, tidak ada tendensi duniawi sedikit pun. Nah, ketika kemudian kita punya amal soleh dalam bentuk konteks sosial itu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah yang berat kita, yakinlah kita berdoa kepada Allah, berwasilah, sampaikan kepada Allah, ya Allah, dulu saya pernah begini, dulu saya pernah menolong orang begitu dan seterusnya. Kalau itu engkau terima dan ikhlas saya karena engkau ya Allah, kabulkanlah doa ini. Hajat kami ini penuhilah, ya Allah, masalah-masalah kami uraikanlah dan seterusnya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita berwasilah dengan amal soleh kita, insya Allah, biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi senjata pamungkas, menjadi senjata yang sangat ampuh untuk kita mengarungi perjalanan hidup dunia yang sejatinya berat bagi mukmin muslim. Karena apa? Karena memang sejatinya hidup kita di alam dunia ini penuh dengan musibah, ujian dan cobaan. Inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, hadis yang pertama dan kedua dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengarungi kehidupan ini dengan sukses menurut kacamata Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun Bapak Ibu pada akhirnya nanti mungkin kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menuju menjemput piala bergilir kita, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita semua untuk menutup kalimat terakhir dengan kalimat la ilaha illallah, dan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.